Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dimas Prayoga, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Budi Gede Andika Widya Deva, saya absen 33. Perkenalkan, nama saya Udara Sindu Putra, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Gede Putu Pramah Putra, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Imade Wigar Wirawan, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Bagus Aditya Anatawantra, nomor absen 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan menampilkan video fungsi sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap membosankan tapi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu? Yap, benar, sejarah. Nah, banyak orang mengira sejarah itu hanya menghafalkan tokoh dan nama-nama pahlawan yang lama-lama. Sejarah punya fungsi penting juga dalam kehidupan kita. Ada yang bisa menyebutkannya? Fungsi sejarah yang pertama adalah edukatif. Dari sejarah kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu, misalnya kegagalan strategi perang untuk mengajarkan kita lebih bijak untuk mengambil keputusan. Agar sejarah memang bisa menjadi guru kehidupan. Apakah ada pendapat yang lain? Kalau menurut saya, sejarah juga punya fungsi inspiratif, seperti pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Contohnya, Pangkat Bung Tomo bisa menginspirasi kita para murid baru atau generasi muda untuk tidak pantang menyerah saat menghadapi kesulitan. Tepat, Dimas. Inspirasi dari sejarah membuat kita lebih kuat menghadapi kehidupan selanjutnya. Deva, bagaimana menurut Anda? Saya ingin menambahkan fungsi identitas. Sejarah membantu kita mengenali jati diri bangsa. Misalnya kita tahu bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang perjuangan melawan penjajah. Itu membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Luar biasa, Deva. Dengan sejarah kita tahu dari mana asal-muasal kita. Bagaimana dengan Sindu? Kalau saya juga melihat sejarah ada fungsi kreatif, Gus. Misalnya saat kita mengunjungi museum atau membaca buku, sejarah itu bisa jadi juga hiburan. Kita juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sejarah dan tidak hanya mendapatkan hiburan dan juga mendapatkan banyak tentang ilmu sejarah yang baru yang telah kita baca dari buku tersebut. Betul sekali, Sindu. Sejarah bukan hanya tentang hal yang menegangkan, tapi juga menyenangkan. Bagaimana sekarang dengan Prama? Ingin menyampaikan fungsi induktif. Sejarah bisa dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengambil keputusan. Misalnya, pemerintah mempelajari sejarah pembangunan supaya tidak mengulangi kesalahan kebijakan yang dulu pernah terjadi. Jadi kalau kita rangkum, fungsi sejarah itu ada 5. Yang pertama ada edukatif, yang kedua ada inspiratif, yang ketiga ada identitas, yang keempat ada rekreatif, dan yang terakhir ada instruktif. Semua fungsi sejarah itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang saya paham, Gus. Belajar sejarah itu seperti bercermin ya, karena kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari masa lalu. Tentu saja kita harus tetap belajar sejarah agar kesalahan sama tidak terulang kembali. Benar, makanya mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu sangat penting agar kita mendapatkan ilmu yang baru agar tidak lupa tentang akar-akar budaya kita. Saya jadi semakin semangat, ternyata sejarah itu tidak membosankan, malah penuh makna. Dan kalau kita melupakan sejarah, kita bisa kehilangan jati diri bangsa. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Santi, Om.